Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Satrio Adi Nugroho dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Oke, jadi di sini kita sudah berada di episode 9 dan di sini saya akan membahas rekapan pembelajaran mengenai algoritma pemrograman dari episode 1 sampai episode 9. Dan di sini kalian mulai bisa mempelajari bahasa pemrograman lain. Oke, sekarang kalian bisa mulai belajar pemrograman dengan bahasa pemrograman selain Python. Saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa kalian itu sudah bisa belajar menggunakan bahasa pemrograman lain untuk jenis aplikasi apapun. Dan kalian sebenarnya tidak cuma belajar tentang Python, tetapi kalian sudah belajar mengenai dasar-dasar pekodaan yang sebenarnya bukan sekedar belajar sintaks pada satu bahasa pemrograman tertentu, seperti Python. Dan kalian juga telah belajar tentang proses pengkodaan terlebih dahulu dan kemudian kalian menerapkan proses ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam di sini kita tidak akan belajar lebih dalam mengenai bahasa Python. Tapi kita akan belajar lebih luas dan belajar menerapkan dalam bahasa pemrograman lain tanpa harus memulai dari nol dalam setiap bahasa pemrograman. Jadi di sini kalian bisa belajar bermacam-macam bahasa pemrograman mulai dari C, C++, JavaScript, dan yang lain-lain. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, di sini saya sudah berada di web yang bernama Tinkercad. Lah, di sini saya akan membuktikan kepada kalian bahwa kalian tidak hanya belajar bahasa pemrograman tertentu, tetapi kalian dapat dengan mudah memahami bahasa pemrograman seperti C. Dan kalian bisa lebih cepat dalam belajar menuliskan kode dalam bahasa ini, karena kalian sudah belajar mengenai proses pengkodaan. Dan di sini saya sudah berada di aplikasi ini, lalu di sini saya akan membuka sebuah project robotik ya. Di sini kita langsung open saja. Oke, di sini sudah ada tampilan project Arduino, yang bukan project robotik, lebih tepatnya project Arduino. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah project. Di sini ada LED, terus di sini ada resistor, ada push button, lalu di sini ada Arduino. Nah, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai komponen-komponen ini lebih dalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai programnya. Dan di sini saya akan menulis sedikit program. Dan kita bisa lihat ke bagian kode ini. Di sini ada beberapa cara untuk menulis program. Salah satunya itu dengan block programming seperti Scratch yang sudah kita pelajari. Selain itu kita juga bisa menggunakan text programming dengan menggunakan bahasa C++ di sini. Seperti itu. Oke, di sini kita akan belajar dengan menggunakan block programming terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa kaki dari LED-nya ini itu nyambung ke sini, lalu melalui resistor ini, lalu ke pin nomor 8 dari Arduino. Maka di sini kita bisa ke output, bagian output, lalu kalian ke yang set pin ini. Kita buang dulu ya. Kalian bisa ke set pin. Oke. Lalu kalian pilih pin nomor 8. Nah, karena kita ingin menyalakan lampunya, maka kita akan memilih high di sini. Seperti itu. Lalu kita juga bisa memberikan delay selama 1
detik di sini. Dan kita bakal ke sini, lalu kita set pin lagi di sini. Lalu kita ke pin 8 dengan di sini kita kasih low agar lampunya mati. Jadi ketika kita jalankan programnya maka akan menjadi seperti ini. Kita coba jalankan langsung. Nah, maka LED-nya akan menyala dan mati seperti ini. Coba kita hapus delay ininya ya. Kita tambahkan lagi dan kita hapus, lampunya tidak akan mati. Tapi kita tambahkan lagi, maka lampunya akan nyala mati secara terus menerus. Dan delaynya itu selama 1 detik. Seperti itu. Oke, kita langsung stop aja di sini. Terus kalian juga bisa melihat kode programnya di sini. Jadi di sini sudah langsung ada kode programnya. Dan ini saya mau menjelaskan kode program ini. Oke. Jadi di sini kita di aplikasi ini itu menggunakan kode program C++. Dan di sini kita ada set pin 8 to hide, artinya lampu LED itu akan menyala, lalu delay selama 1 detik, lalu lampu LED-nya akan mati, lalu delay 1 detik lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini itu si programnya itu membuat fungsi ya di sini ya, void setup. Lalu dia mengfungsi pin 8 output 8, output. Lalu di sini setiap sebuah tugas itu harus diakhiri dengan titik koma di sini. Lalu di sini kita void loop di sini sebagai perulangan ya. Lalu di sini kita harus menggunakan kurung kurawal. Ketika kita di bahasa C++, kita harus menggunakan kurung kurawal. Berbeda dengan bahasa Python. Kalau Python itu otomatis akan ketika kita enter otomatis akan agak mencorok ke kanan. Tapi ketika kita menggunakan proses pemrograman C, di sini itu harus menggunakan kurung kurawal. Dan di sini kita ini inti dari programnya ya. Jadi di sini digital write 8, high. Jadi di sini fungsinya untuk menyalakan pin 8, menyalakan LED. Lalu di sini delay 1000, itu artinya 1000 milisecond ya. Kalau jadikan saya jadi 1 detik. Lalu di sini selanjutnya juga ada fungsi untuk mematikan LED-nya. Lalu delay 1 detik. Seperti itu. Dan ini sama seperti pada Python. Bedanya di sini cuma sintaksnya saja. Jadi kalian sudah bisa memahami bahasa program ini tanpa harus belajar terlebih dahulu karena kalian sudah belajar tentang proses pengkodaan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memprogram menggunakan push button di sini. Oke, kita langsung aja program ya pakai block programming ini. Kita hapus dulu di sini. Dan di sini saya akan menggunakan if else di sini. Oke. Lalu kita bakal di sini kita masuk ke input dan di sini kita bisa lihat ya kalau di push button ini itu yang akan menuju ke pin 7 di sini ya dalam Arduino-nya. Maka kita akan ke input lalu kita ambil read digital ini. Lalu kita akan menggunakan operasi matematika ini. Kita bakal cari yang sama dengan di sini. Dan masukkan ke sini, lalu kita pilih yang pin 7 di sini. Ini jika read
digital pin 7 sama dengan di sini kita kasih high sama dengan high, maka tugasnya akan set pin dari LED-nya tadi. Itu di mana? Itu tadi pin 8. Set pin 8 ke high. Lalu kita else-nya itu nanti set pin 8 ke low. Seperti ini. Kita coba langsung jalankan programnya. Oke, di sini jadi ketika saya mencet push button ini, maka ini yang akan terjadi. Nah, LED-nya akan menyala. Dan saya jika lepas push buttonnya maka akan mati di sini. Jadi seperti itu. Ini ya. Setiap saya mengklik maka LED-nya akan menyala dan setiap saya melepaskan maka akan mati. Oke, di sini kita bakal lihat teks programnya dari bahasa C di sini. Nah, ini seperti tadi ya. Di sini ada fungsi dan di sini akan ada di dalam fungsi ini akan ada kondisi di mana if digital pin 7 itu sama dengan high. Jadi di sini if-nya juga sama seperti Python sebenarnya, cuma beda di sintaksnya doang. Di sini sama dengan high dan di sini harus pakai tanda kurung dan di sini harus ada kurung kurawal. Sama dengan high, maka di sini digital write 8 maka akan high atau LED-nya akan nyala. Lalu di sini kita harus menggunakan titik koma dan di sini else, maka LED-nya akan mati atau low. Nah, di sini. Oke, jadi itu ketika kita menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Oke, jadi kalian bisa disimpulkan, kalian bisa lihat bahwa membuat program dalam beberapa bahasa pemrograman itu intinya sama, tetapi hanya sintaksnya saja yang berbeda. Oke, jadi jika kalian ingin melihat perbedaannya lebih jelas dari sintaks setiap bahasa pemrograman, kalian bisa masuk ke website yang namanya itu Blockly Developers di sini. Kalian bisa langsung masuk aja di sini ke websitenya. Oke, kalau kalian bisa scroll di bawah, lah di sini ada sebuah block programming yang dijadikan teks programming di sebelahnya di sini. Nah, di sini itu ada teks programming menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Dan kita bisa lihat dari block programming ini di mana di sini itu ada tugas untuk membuat variabel count yang berisikan 1. Lalu di sini ada kondisi while atau repeat perulangan ya. Loop. Di sini ada perulangan. Jadi while count ini kurang dari sama dengan 3, maka dia akan mengeprint di hello world. Lalu set count, set variable ini untuk ditambahkan menjadi 1 setelah print hello world. Jadi ketika count ini masih kurang dari 3, kurang atau sama dengan dari 3, maka program ini akan berulang secara terus-menerus. Nah, kita bisa lihat di sini jika dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, itu teks programnya seperti ini. Jadi di sini yaitu pertama di sini membuat variabel count dengan berisikan 1 ya. Dan di sini kalau kita di JavaScript, setiap kita membuat sebuah variabel itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Berbeda dengan Python yang sudah kita pelajari. Jika dalam Python itu kita nggak perlu menggunakan titik koma. Itu bedanya. Kalau kita di sini ada while sama, lalu di sini count kurang dari sama dengan 3. Dan di sini juga harus pakai kurung dan kurung kurawal jika menggunakan JavaScript. Lalu di sini jika ingin memprint ya, menampilkan ke dalam layar itu tidak menggunakan print. Di sini menggunakan window.alert di sini. Terus di sini ada hello world dan di sini bukan petik 2. Dalam JavaScript itu menggunakan petik 1. Terus di sini ada kurung berawal, terus count-nya nanti akan ditambah dengan 1 dan diakhiri dengan titik koma. Lalu di sini harus diakhiri dengan kurung berawal juga. Sampai dia akan berulang sampai
count-nya itu sama dengan 3, seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat dalam bahasa pemrograman lain, yaitu di sini ada Python yang sudah kita pelajari, lalu di sini ada PHP di sini. Nah, jika dalam PHP sendiri di sini itu ketika membuat variabel itu kita harus menggunakan tanda dolar seperti ini, mata uang dolar ya. Kalau di sini kita langsung tulis while, nah di sini kita harus menggunakan tanda dolar juga di sini. Ketika count itu kurang dari sama dengan 3, maka akan print hello world. Dan di sini masih sama menggunakan print seperti Python, tapi di sini menggunakan petik 1. Lalu juga harus diakhiri dengan titik koma seperti JavaScript kalau di PHP ini. Lalu di sini tulis variabelnya dan variabel akan ditambah 1 dan diakhiri dengan titik koma. Dan harus diakhiri juga dengan kurung awal dalam bahasa pemrograman PHP. Lalu di sini ada bahasa pemrograman lain juga, ada Lua, di sini juga ada Dart. Ya, di sini. Dan di sini juga bisa kita menggunakan bahasa, misalnya di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini bakal jadi seperti ini. Tetapkan count untuk 1, ulangi, dan kerjakan. Dan di sini saya juga ingin mengubah blok program ini. Jadi saya ingin jadi seperti ini. Misalnya saya akan buat di sini create with, sini hello world, terus ini ada count. Misal. Oke, kita masukkan ke sini. Oke. Jadi jika kita jalankan programnya, maka akan menghasilkan hello world 1. Oke, di sini ada perulangan selama 3 kali ya. Oke. Kita coba jalankan programnya. Oke, di sini kita coba jalankan programnya ya. Nah, di sini hello world spasi 1, hello world spasi 2, hello world spasi 3. Lalu program selesai. Nah, di sini kita lihat dalam bahasa pemrograman JavaScript. Itu di sini dimana window alert hello world, di sini kita pakai plus di sini ya. Di sini harus menggunakan string. Di sini kita harus ditulis string. Lalu count di sini. Lalu titik koma, berbeda dengan dari bahasa pemrograman Python. Kita bisa lihat di sini jika dalam Python itu kita sama menggunakan, tapi di sini tidak tulis string. Jadi di sini Python ini kita cukup menuliskan str saja di sini. Jadi itu bedanya dalam pemrograman JavaScript dan Python. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai pembelajaran kita sebelumnya. Pada awal kita belajar algoritma pemrograman. Dan di sini waktu dulu kalian sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah, lalu kalian membuat algoritmanya dan kode programnya. Dan kalian sudah tahu bahwa hal yang paling penting yaitu proses pengodaan dalam pemrograman dan memahami cara memecahkan masalah langkah demi langkah dengan membuat algoritmanya dan kemudian dieksekusi dengan membuat programnya. Dan setelah itu kalian baru mempelajari sintaks bahasa pemrogramannya. Dan di sini kalian juga sudah belajar bagaimana memecah proyek yang awalnya proyek besar kalian pecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan pecah lagi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil lagi agar mempermudah dalam menyelesaikan proyek tersebut. Lalu di sini apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Dan jika kalian bingung bahasa mana yang harus kalian pilih, maka kalian harus melihat bahasa apa yang dibutuhkan dalam proyek kalian. Karena setiap bahasa yang digunakan untuk hal yang berbeda-beda, misalnya karena setiap bahasa pemrograman itu digunakan untuk hal yang berbeda-beda. Misalnya JavaScript itu banyak digunakan untuk
pengembangan web terutama untuk antarmuka web. Lalu PHP juga digunakan untuk pengembangan web terutama back-end web, yaitu yang ada di belakang layar. Sedangkan Python yang sudah kita pelajari bisa digunakan di mana saja, seperti di back-end pengembangan web, data science, administrasi sistem, robotika, dan lain-lain. Maka dari itu, kalian harus menemukan bahasa yang sesuai, lalu pelajari sintaksnya dan Anda siap membuat codingnya. Dan di sini saya akan bahas di mana Anda sekarang, di titik mana. Titik mana Anda sekarang. Nah, di sini kalian sudah di titik di mana kalian percaya diri dalam menulis kode pemrograman karena kalian sudah belajar mengenai cara menulis program dalam bahasa pemrograman Python, jadi kalian lebih pede untuk menulisnya. Lalu kalian juga tahu cara memecah project menjadi langkah-langkah yang kecil agar mempermudah kalian dalam menyelesaikan projectnya. Lalu kalian juga sudah bisa cara membuat algoritma keputusan, kalian juga bisa cara mengimplementasikan algoritma menggunakan sebuah kode. Dan kalian juga sudah memiliki pengalaman praktik yang baik karena kalian sudah membuat beberapa project dalam menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu jalan mana yang akan kalian ambil ke depannya? Kalian karena sudah belajar mengenai proses pekodaan dan kalian belajar mengenai coding fundamental, maka kalian bisa memutuskan akan menjadi apa kalian ke depannya. Mau menjadi mobile apps, web development, robotics, video games, AI, data science, software testing, atau business intelligence, dan lain-lain. Kalian bisa explore dan lalu kalian spesialisasikan. Dan mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di pembelajaran bahasa C. Di sini saya akan memberikan kalian alasan kenapa kalian harus belajar bahasa pemrograman C. Karena dengan bahasa ini, kalian bisa mendapatkan banyak kesempatan kerja di banyak bidang yang berbeda seperti video games, perangkat lunak, bertanam, robotics, AI, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi di sini kita akan belajar bahasa yang powerful yang memiliki banyak peluang pekerjaan. Dan jika kalian tahu, banyak perusahaan-perusahaan teknologi teratas yang mempekerjakan pengembang C, maka jika kalian tahu bahasa C, maka akan lebih untung. Dan di sini ada beberapa perusahaan seperti Amazon, Google, Stripe, Dropbox, Netflix, Nvidia, dan NASA, dan masih banyak lagi lainnya. Dan di sini metode pembelajaran kita berfokus pada praktik langsung dan langsung ke intinya. Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian cara belajar secara praktis langkah demi langkah. Dan pertama-tama kita bakal membutuhkan beberapa aplikasi yang perlu diinstal. Seperti aplikasi untuk text editor di sini, kalian perlu mendownload VS Code dan kalian bisa menyesuaikan sistem perangkat kalian seperti Windows, Linux, ataupun macOS. Lalu di sini kalian akan belajar melalui 4 level yang berbeda, yang saling membangun yang nantinya akan membuat skill kalian meningkat dengan mudah. Saya juga menambahkan beberapa di sini buat bonus latihan kalian untuk tambahan tentang pemrograman berorientasi objek dengan C. Oke, kita bisa langsung saja mulai untuk menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Oke, hal pertama yang kita butuhkan saat ini adalah aplikasi text editor. Di sini kita akan mendownload IDE atau Integrated Development Environment. Kita bisa langsung saja searching di sini VS Code. Oke, kita bisa langsung pilih yang paling atas di sini. Lalu kalian bisa klik bagian pojok kanan di sini ada tulisan download. Dan di sini ada 3 pilihan. Kalian bisa sesuaikan dengan
sistem perangkat kalian, apakah itu Windows, Linux atau Mac OS. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya akan mendownload dengan Windows. Dan di sini saya sedang mendownload, dan karena di sini saya sudah mendownload aplikasinya, maka saya tidak akan mendownload lagi. Dan jika kalian ingin melihat lebih jelas cara mendownload aplikasinya, kalian bisa melihat video sebelumnya dari yang sudah saya upload. Lalu selanjutnya kita akan mendownload compiler, karena di sini karena kita menggunakan bahasa pemrograman C, maka kita harus membutuhkan compiler. Sebelumnya kalian juga bisa cek apakah kalian sudah memiliki compilernya atau belum dengan mengetik pada command prompt. Di sini kalian bisa cari aja command prompt di sini. Kalian buka. Lalu kalian bisa mengetikkan G++ strip version. Lalu kalian enter. Nah, di sini saya karena belum download, maka akan menampilkan tulisan seperti ini. Jadi kita butuh untuk mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, kalian bisa tuliskan di sini C++ VS Code. Kalian bisa pilih yang paling atas ini. Dan di sini kita akan diberitahu bagaimana cara mendownload compiler C++ atau C. Oke, di sini kita nanti akan membutuhkan beberapa extension juga. Lalu di sini kita akan fokus untuk menginstal compilernya di sini. Kita tadi juga sudah cek apakah kita sudah memiliki compiler atau belum dengan mengetikkan G++ version di sini. Oke, dan di sini jika kalian belum memiliki compiler yang sudah diinstal, kalian bisa mengikuti beberapa cara di bawah ini. Oke, yang pertama di sini kalian membutuhkan aplikasi yang bernama MSYS2. Kalian bisa searching aja di sini langsung MSYS2. Lalu kalian pilih yang paling atas di sini. Dan kalian bisa download di sini. Oke, kita langsung klik saja di sini yang paling kanan ini. Kita klik, kita download. Lalu kita tunggu. Oke, di sini sudah terdownload. Kita langsung buka saja aplikasinya. Oke, di sini kita tidak bisa membukanya. Mungkin kita salah mendownload versinya. Kita coba download yang sebelah kiri ini. Oke, sudah terdownload. Kita buka lagi. Oke, di sini kita bakal langsung kita next saja. Terus ini tempat untuk menyimpan filenya, kita next saja. Terus kita next juga. Oke, sedang proses untuk menginstal. Oke, di sini karena MSYS2-nya sudah terinstall, kita bisa langsung finish. Di sini saya tidak ingin langsung membukanya. Kita tidak perlu di checklist di sini. Kita klik finish. Oke, jadi setelah kita telah mendownload MSYS2-nya, kita selanjutnya bakal membutuhkan yang bernama di sini toolchain ya. Kita bisa langsung saja di sini kita tulis MSYS2-nya. Lalu kita buka. Dan di sini kita bisa langsung copy paste saja di sini. Kita copy ya. Lalu kita langsung saja pastekan di sini.
Oke, kita bisa langsung aja enter. Oke, kita langsung enter lagi. Oke, kita enter. Nah, di sini kita sedang proses mendownload. Karena di sini kita membutuhkan waktu lama, maka saya akan langsung skip saja videonya di sini. Oke, di sini kita sudah berhasil mendownloadnya di sini. Lalu selanjutnya kita bakal membuka environment kita untuk memodifikasi settingan agar Windows kita itu tahu compiler mana yang akan digunakan. Kalian bisa langsung di sini, kalian cari saja di sini environment, lalu kalian buka. Dan di sini kalian bisa klik yang environment variables. Kalian ke path, lalu kalian edit. Nah, di sini kalian bisa tambahkan baru, dan sini kita mau lihat dulu di sini nanti si compilernya itu berada di file yang bernama .2 msjs64 ucrt64 bin, dan di sini kita bisa langsung copy paste aja, atau kalian juga bisa mengecek langsung di dalam lokal disk kalian. Sini kalian klik yang msjs64, lalu kalian klik yang bagian ming-w64, lalu ke bin. Nah, di sini adalah lokasi di mana compiler itu tersimpan. Di ucrt64 di sini ya. Oke, kita bisa langsung aja di sini kita tambahkan new. Lalu kita bisa copy paste di sini. Kita copy paste. Oke, setelah sudah ditambahkan, lalu kita langsung klik OK saja. Lalu di sini kita bisa klik OK, dan di sini OK. Nah, kita sudah mengubah settingan environment kita. Lalu kita selanjutnya bisa membuka aplikasi dari VS Code kita. Oke, setelah kita membuka aplikasi Visual Studio Code-nya, sebelumnya saya mau mengecek dulu apakah compilernya sudah terinstall atau belum. Kita bisa cek kembali di command prompt. Lalu kita ketikkan G++ stepstream version. Nah, di sini sudah terdownload ya. Di sini sudah terdownload dengan versi 15.2.0. Oke, jadi karena kita sudah mendownload compilernya, selanjutnya kita bakal mulai untuk membuat project dan mendownload extension terlebih dahulu. Oke, di sini kita bakal mendownload extension yang kita butuhkan terlebih dahulu. Di sini kita akan, kalian bisa klik bagian kiri di sini yang dituliskan extension, lalu kalian cari extension yang akan kita gunakan, yaitu pertama kita membutuhkan extension C++. Nah, kalian bisa klik yang paling atas di sini. Lalu karena di sini saya sudah menginstal, maka saya tidak perlu menginstal lagi, dan jika kalian belum menginstalnya, kalian perlu menginstal terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita bakal membutuhkan extension yang bernama Coderunner. Nah, di sini saya belum menginstalnya, maka saya akan menginstal terlebih dahulu. Kita langsung install saja. Trust Provider dan install.
Oke, di sini saya sudah selesai menginstalnya. Dan itu adalah dua extension yang kita gunakan untuk membuat kode C atau C++. Oke, selanjutnya kita bakal mengubah settingan terlebih dahulu. Kalian bisa ke bagian file di sini, lalu kalian cari yang bernama preference, lalu kalian klik settings di sini. Nah, di sini kita bakal cari bagian extension. Lalu kalian scroll ke bawah. Extension. Ini run configuration. Configuration lo cari run in terminal. Nah, ini kalian bisa checklist yang run in terminal dan save all files before run. Oke. Oke, lalu kita kembali lagi. Kita udah silang saja di sini. Oke, lalu kalian sudah bisa membuat kode programnya dalam aplikasi VS Code ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal langsung saja membuat project pertama kita dalam bahasa pemrograman C atau C++. Kita bisa membuat foldernya terlebih dahulu, kita bisa masuk ke dokumen. Kita buat folder baru untuk project kita. Misalnya saya mau namai dengan foldernya yaitu project pertama C. Oke, foldernya sudah terbuat. Kita langsung silang saja di sini. Kita langsung buka saja di dalam VS Code-nya. Di sini kita pilih open folder, lalu kita ke dokumen. Kita cari folder yang sudah kita buat tadi. Ini project pertama sih. Lalu kita select folder. Nah, di sini kita sudah membuka foldernya. Di sini kita bisa silang saja. Oke, lalu di sini saya akan membuat folder baru di sini. Misal saya mau menamai dengan basic level 1. Saya enter. Lalu dalam folder ini kita buat file baru. Nah, di sini saya akan memberitahu cara kalian untuk membuat file berbentuk C. Untuk file C, kita namai dulu yang programnya, yaitu misalnya kita namai dengan program 1.cpp. Kita enter. Nah, di sini sudah terbentuk file dari program C-nya. Lalu kita bakal langsung saja kita program. Oke, di sini saya akan langsung program. Pertama kita ketikkan in main. Jadi dalam C ini kita tidak boleh langsung mengetik program seperti Python. Kita harus tuliskan dulu in main. Lah di sini saya langsung enter dulu. Lah di sini kita dapat rekomendasi untuk menuliskan kurung kurawal. Jadi di sini bedanya C dengan bahasa program lain. Jadi C ini harus menggunakan kurung kurawal. Kita kurung kurawal, terus kita enter. Dan di sini kita tuliskan return 0. Ini.
Bila ketika program ini dijalankan, maka akan tidak menghasilkan apapun. Dan dalam bahasa C kita juga harus menuliskan hashtag include IOStream seperti ini. Oke. Jadi saya akan jelaskan pada level pertama ini kita akan belajar mengenai sinteks, variabel dan tipe data, serta list atau daftar. Terus di sini ada tulisan in main. Apa sih gunanya in main tersebut? Jadi in main pada dasarnya adalah fungsi yang akan mengembalikan bilangan bulat. Lalu di sini ada juga hashtag include IOStream, itu untuk menyertakan pustaka dari C. Dari sini saya akan menambahkan program lagi, yaitu di sini saya akan menuliskan std out. Di sini sudah ada rekomendasi, kita langsung saja klik tab ya. Oke. Seperti ini. Nah, di sini saya membuat program ketika dijalankan akan menampilkan tulisan atau kata hello world di sini. Terus di sini cara kita untuk menampilkan hello world, sintaksnya dalam bahasa C itu sangat berbeda dengan bahasa Python. Di mana dalam bahasa Python kita cukup menuliskan print lalu kita tuliskan kata yang ingin ditampilkan. Tetapi dalam bahasa C kita perlu menuliskan std.2 code. Di sini terus kita kasih tanda panah ke arah kanan ya 2, terus kita tuliskan kalimat yang ingin ditampilkan, lalu kita tutup dengan tanda panah 2 juga. Terus kita akhiri dengan std.2 nl. Kita harus mengakhiri dengan titik koma seperti ini. Di sini ada 2 titik koma. Terus di sini stdnl itu digunakan untuk menuliskan tulisan pada akhir baris. Ketika kalian menjalankan program, itu fungsi main akan dipanggil pertama kali dan semua yang ada di main ini akan dieksekusi sesuai dengan urutan kodenya. Oke, jadi sekarang saya akan langsung menjalankan programnya di sini. Saya akan menjalankan langsung. Nah, di sini maka akan ditampilkan kalimat hello world. Dan di sini itu ada sebuah G++ program CPP min-op program 1. Di sini itu sebenarnya itu sebuah instruksi untuk mengcompile programnya di sini. Karena bahasa C itu harus didahului untuk dikompil dulu. Berbeda dengan bahasa Python. Oke, jadi seperti itu dulu mungkin untuk pembahasan mengenai bahasa pemrograman C. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.